Ya kalau bisa diantar kan minum kopi di bawah ini, oh. Habis deh. Iya, dia terlalu mabuk sekali. Bisa. Apa kopi aman. Kalau ada bisa dibawa ke sini. Punya TV padahal. Bagus, maksimal semua jadi. Yo, cara makan juga kan. Cara makan juga cara. Jadi cara pasang ini toh, cara pasang kabel ini toh. Kalau ini satu nih, masukin hanya satu saja dia punya lepas. Biasanya dua, kalau yang lain itu dua. Jadi dia di sini baru masukin. Teman mana? Perhatikan untuk tujuan dari kepolisian sampai berangkat. Satu langkah ke kanan, jalan.
di depan. Hadirin saudara undangan, saat tadi kita akan menyaksikan upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin pada saat pengibaran bendera merah putih serta pada saat anda mensalam buka dan suara tubuh mohon berdiri dan melakukan penghormatan baik yang menggunakan tutup kepala maupun yang tidak menggunakan dan terbuka sampaikan tercita-cita di dalam upacara mohon yang menggunakan handphone atau alat komunikasi lainnya agar dimanfaatkan atau jatuh pada kedasan. Terima kasih. Kami sampaikan di hari ini bahwa di Kabupaten Bovendigul juga akan melaksanakan rangkaian upacara detik-detik proklamasi yang dilaksanakan tentunya di semua wilayah distrik, dan dari pantauan pandangan mata kami untuk di pusat Kabupaten Bovendigul sendiri pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus tahun 2025 yang ke-80 tahun saat ini terpantau dari pandangan mata kami bahwa masyarakat juga turut hadir untuk dari dekat melihat jalannya detik-detik proklamasi 17 Agustus tahun 2025, dan pendengar RRI Bovendigul yang ada di 112 kampung Bogor distrik semuanya, kami sampaikan bahwa hari ini juga dilangsungkan upacara detik-detik proklamasi langsung dari PLBN Yetetkun, yang mana pelaksanaan kegiatan HUT ke-80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini dilaksanakan dihadiri oleh Kemenko Polhukam dan juga Wakil Gubernur Provinsi Papua, yang semulanya pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di Kampung Anyungka, namun karena kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai sehingga pelaksanaan kegiatan detik-detik proklamasi di Anyungka dialihkan ke PLBN Yetetkun. Dan pendengar, saat ini jika Anda mendengar atau menyaksikan kami, saat ini sedang obade dari SMP Sion Tanah Merah. Tentunya ini untuk memberikan semangat nuansa kebangsaan di 17 Agustus tahun 2025 di usia yang ke-80 tahun. Pendengar RRI Bovendigul dan juga pemirsa RRI YouTube Bovendigul di mana saja Anda berada,
di wilayah perbatasan darat RI Papua Nugini dan juga sebuah kota sejarah bangsa ini. Rangkaian pelaksanaan dimulai dengan pelaksanaan pengukuhan paskibra dan malam perpisahan yang memang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Tanah Merah sendiri, dan di pagi hari dilangsungkan dengan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan dan juga di Pelabuhan Laut. Kenapa pelaksanaan ini dilaksanakan? Ini memang sebagai tanda penghormatan kepada jasa para pahlawan yang sudah rela berjuang untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia ini. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Boven Digul, dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, perlu diketahui bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Di sini kami perlu sampaikan juga bahwa situs penjara di Digul menjadi salah satu ikon dan menjadi salah satu bukti sejarah yang memang patut harus diperhatikan serius, baik itu oleh pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, agar cagar budaya situs sejarah Digul ini menjadi saksi sejarah yang harus terus dilestarikan, karena dari sinilah bangsa Indonesia NKRI itu berasal. Saudara dengar Radio Republik Indonesia, Boven Digul, mana saja Anda berada. Saat ini kita dari pantauan pandangan mata kami bahwa komandan upacara sudah mengambil posisi di lapangan upacara, bahwa pelaksanaan rangkaian upacara akan segera dimulai. Dan pendengar, dari pantauan pandangan mata kami juga di sisi kiri kami berdiri, ini sudah ada masyarakat yang juga turut hadir untuk melihat dari dekat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun dari wilayah Boven Digul, perbatasan darat RI Papua Nugini, dan juga kota sejarah perjuangan bangsa, yang mana Kabupaten Boven Digul ini juga diasingkan tokoh-tokoh bangsa seperti tokoh proklamator kita Haji Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Sayuti Melik juga diasingkan di tanah Digul ini, yang mana diketahui sedang dengan Radio Republik Indonesia Boven Digul ya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama memulai menjalankan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saudara pendengar Radio Republik Indonesia Boven Digul di berada, kami akan bacakan terkait dengan susunan peserta yang akan ambil bagian dalam upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Bertindak selaku perwira upacara Kapten Infantri Iswahyudi Priyanto, pemain NRP 2191000221168, lahir di Jayapura pada tanggal 2 November 1968, lulusan Sekolah Calon Perwira Reguler tahun 2000, jabatan perwira seksi personalia Kesatuan Kodim 1711 Boven Digul. Bertindak selaku komandan upacara Kapten Infantri Ari Sudara NRP 1200074809889, lahir di Batu Raja pada tanggal 28 September 1989, lulusan Akademi Militer tahun 2012, jabatan Wakil Komandan Batalion Infantri Teritorial Pembangunan 803 Ksatria Yuda Kensuri. Dan juga saudara pendengar, kami kembali sampaikan
di pagi hari bertindak selaku Komandan Kompi Paskibra Letnan 2 Infanteri Karyadi, lahir di Palembang pada tanggal 25 Agustus 1986, lulusan sekolah calon perwira reguler TNI Angkatan Darat tahun 2021, jabatan Danton ANG Unit 144 Jaya Yuda. Pendengar RRI Bovendigul di mana saja Anda berada, itulah susunan peserta atau yang nanti akan menjadi pemimpin upacara maupun komandan upacara yang dilaksanakan di Kabupaten Bovendigul. Dan perlu kami informasikan juga terkait dengan pasukan pengibar bendera. Ini merupakan putra dan putri terbaik di Kabupaten Bovendigul yang terdiri dari hasil seleksi di bawah binaan Kodim 1711 Bovendigul dan Polres Bovendigul dan unit Satgas 144 Jaya Yuda. Bertugas sebagai pembawa bendera di pagi hari ini adalah Santa Azera Reina Rosari Mok, lahir di Tanah Merah 17 Februari 2009, asal sekolah SMA Santo Yosef Tanah Merah, anak dari pasangan Bapak Natalis Eko Disko Mok dan Ibu Marisia Kabadaimo. Bertugas selaku penggerak dan pembentang Sang Merah Putih. Ini ada 3 ya, Haikal Praditya Pamungkas, lahir di Tanah Merah pada tanggal 18 Mei 2008, asal sekolah SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Bovendigul, anak dari pasangan Bapak Wahyudi dan Ibu Supriyatmi. Simon Petrus K, ya, lahir di Tanah Merah pada 12 Agustus 2008, asal sekolah SMA Santo Yosef Tanah Merah, anak dari pasangan Bapak Paulus Taat almarhum dan Ibu Rupina Karun almarhumah. Dias Agustina Komsiwor, lahir di Tanah Merah pada 16 Agustus 2009, asal sekolah SMA Santo Yosef Tanah Merah, anak dari pasangan Bapak Solon Komsiwor dan Ibu Maria Goreti Rosalia Aku. Saudara pendengar RRI di mana saja Anda berada, untuk laporan ini nanti diambil alih oleh perwira upacara dan kepada inspektur upacara itu tentunya merupakan rangkaian dan tahapan yang akan kita ikuti pada pagi hari ini. Pendengar RRI Bovendigul di mana saja Anda berada, kami sampaikan untuk pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini akan dibacakan oleh Ketua KNPI Kabupaten Bovendigul. Dan tentunya di hari ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan rangkaian HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun ini dilaksanakan bertepatan dengan hari Minggu, di mana tentunya melaksanakan jabatan. Namun pelaksanaan ini dilaksanakan pelaksanaan pahlawannya sendiri. Pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul di mana saja Anda berada, saat ini inspektur upacara sudah memasuki podium utama, yang mana selaku inspektur upacara ini diambil alih langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul Leksi Romo Wakil.
di pagi ini. Pendengar Radio Republik Indonesia Boven Digul di mana saja Anda berada, perlu kami informasikan terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini dimulai dengan berbagai rangkaian perlombaan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten untuk menyemarakan suasana perayaan 17 Agustus itu sendiri. Ini sebagai bagian dari melibatkan masyarakat untuk ambil andil dalam setiap program-program upacara itu sendiri. Pendengar RRI Boven Digul yang ada di 20 distrik 112 kampung. Saat ini komandan upacara sedang berjalan menuju ke podium utama untuk melaporkan bahwa pelaksanaan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun akan segera dimulai. Dan lanjutkan sepanjang jalan ini, jalan utama protokoler jalur 2 dari titik 0 hingga ke depan kantor Bupati sendiri terpantau ramai lancar, dan bahkan ya di depan toko juga ada yang datang menonton untuk menyaksikan dari dekat jalannya detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun di Kabupaten Pendengar Radio Republik Indonesia Boven Digul di mana saja Anda berada, saat ini kita akan bersama-sama akan mengikuti persiapan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun dari wilayah perbatasan darat Kabupaten Boven Digul ya dengan Papua Nugini, yang mana perlu kembali kami sampaikan kepada para pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada terkait dengan petugas yang penggerak dan pembentang sang merah putih di hari ini sendiri, yang mana bertugas sebagai pembawa bendera adalah Santa Azera Reinha Rosari Mop, lahir di Tanah Merah 17 Februari 2009, asal sekolah SMA Santo Yosef Tanah Merah, anak dari pasangan Natalis Eko Diskomop dan Ibu Marsia Kabagaimu. Sementara itu bertugas sebagai penggerak dan pembentang sang merah putih ini sendiri ada 3. Ada Haikal Praditya Pemungkas, lahir di Tanah Merah 18 Mei 2008, asal sekolah SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Boven Digul, anak dari pasangan Wahyudi dan Ibu Supriyatmi. Sementara itu Simon Petrus Kaat, lahir di Tanah Merah pada tanggal 12 Agustus 2008, asal sekolah SMA Santo Yosef Tanah Merah, anak dari pasangan Paulus Kaat almarhum dan Ibu Rupina Karon almarhumah. Dan juga Dias Agustina Womsiwor, lahir di Tanah Merah 16 Agustus 2009, asal sekolah SMA Santo Yosef Tanah Merah, anak dari pasangan Soleman Womsiwor dan Ibu Maria Goreti Rosalia Apuk. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Boven Digul di mana saja Anda berada, dari pantauan pandangan mata kami di pagi ini tampak lihat langkah tegap dari anak-anak Paskibra yang ditempa kemampuan mereka untuk di hari ini menyukseskan pengibaran sang merah putih. Saat ini mereka sudah berada di depan podium utama
jalannya pelaksanaan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Dari pantauan pandangan mata kami dan juga dari pantauan pemirsa sendiri di pagi hari ini, betapa gagah dan beraninya anak-anak Paskibra dari seleksi 4 sekolah yang ada. Dan saat ini pasukan pembentang dan pengibar Sang Merah Putih sudah ambil posisi langsung di depan podium utama, yang mana sesaat lagi nanti kita akan melihat dan menyaksikan dari dekat persiapan pengambilan Sang Merah Putih. Kembali kami informasikan yang bertugas sebagai pembawa bendera di pagi ini, yakni Santa Azera Reinha Rosarimov, lahir di Tanah Merah 17 Februari 2009, asal sekolah SMA Santo Yosef Tanah Merah, anak dari pasangan Natalis Eko Diskomov dan Ibu Marsia Kabagaimo. Pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul di mana saja Anda berada, pasukan pengibar Sang Saka Merah Murti yang tergabung dari pelajar 4 sekolah yang ada di Kabupaten Bovendigul dan juga dari pihak TNI Polri sudah berdiri tegap dan siap menghadap ke depan podium utama, yang mana saat ini kita akan bersama-sama sedang dilangsungkan laporan oleh Komandan Regu Paskibra di pagi hari ini. Pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul yang ada di 20 distrik 112 kampung di mana saja Anda berada. Saat ini kita masih menantikan detik-detik di mana sang pembawa bendera nanti akan menaiki tangga untuk mengambil posisi pengambilan bendera. Dan saat ini langkah tegap yang indah sudah kita saksikan bersama atau kita dengar, ya, bagaimana langkahnya yang begitu indah, polesan dan teknik yang dilakukan ini memang memerlukan latihan yang ekstra, di mana pagi hari ini anak adik kita Santa Azera Reinha Rosarimov sudah mulai menaiki tangga, yang mana anak tangga ada 8 anak tangga dan tangga terakhir menjadi 9 anak tangga ini sendiri tentunya dengan tatapan yang tajam tanpa melihat anak tangga sendiri. Saat ini Rosari sudah berada tepat di depan podium utama, wakil Bupati Kabupaten Bovendigul, yang mana saat ini sedang pembukaan koper untuk pengambilan bendera. Pendengar, ya, saat ini bendera sudah diserahkan kepada adik kita Santa Azera Reinha. Kini Santa Azera Reinha sudah mulai menuruni 8 anak tangga yang ada di depan podium utama tempat upacara. Penurunan anak tangga ini sendiri memang tanpa dilihat, ya, karena sudah dilatih sedemikian rupa oleh pelatih selama sebulan lebih, sehingga tampak luar biasa kalau kita melihat dari dekat pelaksanaan detik-detik
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Bovendigul. Pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul di mana saja Anda berada. Saat ini pasukan pembentang dan pengibar Sang Merah Putih sudah kembali ke dalam formasi mereka, yang mana sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan pengibaran Sang Saka Merah Putih langsung dari halaman kantor Bupati Kabupaten Bovendigul. Dan saat ini waktu di Kota Tanah Merah sudah menunjukkan pukul 9:25 waktu Indonesia Timur. Dari pantauan pandangan mata kami ya, tadi dari masyarakat kita juga yang ingin menyaksikan dari dekat sedikit, tapi saat ini sudah mulai berdatangan ya, di mana di sisi kiri dan juga kanan kami sudah mulai ada masyarakat yang datang untuk menyaksikan, bahkan di depan halaman kantor bupati juga yang berada di pinggir jalan juga sudah mulai datang untuk melihat dan mengikuti secara langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul di mana saja Anda berada. Saat ini pasukan pengibar Sang Saka Merah Putih yang terdiri dari para pelajar dari 4 sekolah yang terpilih dan juga dari TNI Polri sudah mulai mengambil formasi posisi yang telah ditentukan. Untuk sesaat lagi kita bersama-sama akan mengikuti detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun di Kabupaten Bovendigul. Pendengar RRI di mana saja Anda berada, tema HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun saat ini yakni bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, di mana masyarakat bersama negara harus bersama-sama bahu-membahu untuk membangun bangsa dan negara ini. Pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul di mana saja Anda berada. Saat ini kita menyaksikan dan bersama sudah dilakukan pembukaan formasi dan juga pembentang Sang Merah Putih. Saat ini untuk pasukan pengibar dan pembentang bendera Merah Putih sudah berdiri berada tepat di depan tiang bendera yang ada di halaman kantor Bupati Kabupaten Bovendigul. Pendengar RRI yang ada di 20 distrik 112 kampung di mana saja Anda berada. Saat ini perlu kami sampaikan bahwa kami sampaikan kembali bertugas selaku penggerak dan pembentang Sang Merah Putih untuk pagi hari ini merupakan putra terbaik dari Kabupaten Bovendigul, di mana ada Haikal Praditya Pemungkas, lahir di Tanah Merah 18 Mei 2008, asal sekolah SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Bovendigul, anak dari pasangan Wahyudi dan Ibu Supriyatmi. Simon Petrus Kaat, lahir di Tanah Merah 12 Agustus 2008,
asal sekolah SMA Santo Yosef Tanah Merah, anak dari pasangan Paulus Kaat almarhum dan Ibu Rupina Karon almarhumah, serta Dias Agustina Womsiwor lahir di Tanah Merah 16 Agustus 2009 asal sekolah SMA Santo Yosef Tanah Merah, anak dari pasangan Soleman Womsiwor dan Ibu Maria Goreti Rosalia Apung. Pendengar RRI di mana saja Anda berada dan juga pemirsa RRI, saat ini Haikal Pradiatya Pamungkas sedang mengambil bendera dari Ananda Santa Azera Reinha Rosari Mop, yang kemudian kita akan bersama-sama menyaksikan dan bersama-sama pula mendengarkan prosesi pengibaran Sang Saka Merah Putih di wilayah ibu kota Kabupaten Bovendigul. Perlu kami sampaikan pula kepada para pendengar RRI di mana saja Anda berada, rangkaian pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun khusus di wilayah Kabupaten Bovendigul ini juga digelar di PLBN Yetetkun, yang mana dihadiri langsung oleh Kemenko Polhukam dan juga Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan. Pendengar Radio Republik Indonesia, rangkaian upacara pelaksanaan yang semulanya dilaksanakan oleh provinsi di Kampung Anyumka ini tidak dilaksanakan mengingat infrastruktur jalan menuju Kampung Anyumka ini cukup sulit, bahkan bila dikerja pun dengan kondisi curah hujan yang intensitas curah hujannya cukup tinggi di Kabupaten Bovendigul ini membuat rangkaian pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Anyumka ini tidak bisa dapat terlaksana. Pendengar, pembentangan Sang Saka Merah Putih sudah mulai dilaksanakan dan saat-saat kita bersama-sama untuk mengikuti upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih. Pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, itulah tadi kita sudah ikuti bersama pengibaran dan juga
eh, bagaimana secara langsung kita menyaksikan bahwa proses pengibaran Sang Saka Merah Putih di Kabupaten Bovendigul ini berjalan dengan lancar dan sukses. Proses pelaksanaan kegiatan dan pelatihan selama 1 bulan lebih ini membawakan hasil yang membanggakan bagi masyarakat Kabupaten Bovendigul, bahwa inilah wujud dari kesuksesan pelatih bersama para peserta Paskibra itu sendiri untuk betul-betul melaksanakan tugas mereka ini dengan penuh semangat dan dengan penuh sukacita, sehingga pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baik pastinya. Pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, terpantau di pandangan mata kami dan juga di belakang saya saat ini pasukan pengibar dan juga pembentang Merah Putih sudah menyukseskan jalannya pelaksanaan detik-detik pengibaran Sang Saka Merah Putih untuk hari ini sendiri. Pendengar RRI Bovendigul yang ada di 20 distrik dan juga 112 kampung. Dari pantauan kita dan juga pandangan mata kami saat ini, pasungan pengibar dan juga pembentang Merah Putih sudah kembali pada posisi formasi awal, bahwa rangkaian pelaksanaan upacara detik-detik pengibaran Sang Saka Merah Putih dan juga detik-detik proklamasi di Kabupaten Bovendigul ya, khusus untuk pengibaran Sang Saka Merah Putih telah usai dilaksanakan. Saat ini komandan pasukan pengibar Sang Merah Putih melangkah ke depan podium utama untuk segera melaporkan bahwa tahapan proses pengibaran Sang Saka Merah Putih di halaman kantor Bupati Kabupaten Bovendigul telah selesai. Terima kasih dan kembali ke tempat. Laksanakan. Pendengar RRI Bovendigul yang ada di 112 kampung, 20 distrik di mana saja Anda berada. Pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi pasukan pengibar Sang Saka Merah Putih ini memang dilatih selama 1 bulan lebih oleh pihak Kodim 1711 Bovendigul dan juga Polres Bovendigul, yang mana tentunya latihan ini ya, hujan panas tetap harus mereka laksanakan, sehingga pagi hari ini terbentang Sang Merah Putih berkibar di atas langit wilayah Kabupaten Bovendigul, dan proses pelaksanaan pengibaran Sang Saka Merah Putih berhasil dilakukan oleh putra dan putri terbaik dari keempat sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Bovendigul. Pendengar RRI Bovendigul di mana saja Anda berada, tahapan pelaksanaan acara detik-detik proklamasi dan ada beberapa rangkaian tahap yang tentunya pemerintah bersama masyarakat itu sendiri, mulai dari merias wilayah daerah, rumah juga ada diwajibkan kan juga perlombaan-perlombaan untuk menyemarakan suasana kemerdekaan Republik Indonesia yang hari ini puncak pelaksanaannya kita laksanakan dan saksikan bersama. Pendengar RRI Bovendigul, perlu kami informasikan di 80 tahun Indonesia merdeka, masyarakat di wilayah Kabupaten Bovendigul masih membutuhkan
dan merindukan akan sentuhan pembangunan itu sendiri, di mana sentuhan pembangunan yang memang menjadi fokus harapan dan dambaan dari masyarakat Bovendigul, yakni terkait dengan pembangunan infrastruktur dasar, jalan, jembatan, dan perumahan. Hal ini memang menjadi harapan utama dari masyarakat, karena dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang baik, tentunya akses pelayanan pembangunan itu akan lebih baik pula. Pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, pasukan pengibar dan juga pembentang merah putih sudah keluar dari halaman utama lapangan upacara, dan saat ini 4 pengawal bendera merah putih sudah masuk ke depan tiang utama bendera merah putih, yang mana akan mengawal dan menjaga bendera merah putih untuk pelaksanaan hari ini sendiri. Pendengar RRI Bovendigul, di mana saja Anda berada, detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun di Kabupaten Bovendigul ini tentunya wujud perhatian itu. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu, kami yang ditinggalkan meneruskan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah ada. Heningkan cipta, dimulai. Selesai. Pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul di mana saja Anda berada, yang mengiringi pendengar di mana saja Anda berada, kita akan mengikuti bersama detik-detik proklamasi. Pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul di mana saja Anda berada, dan saat ini kita akan bersama-sama mengikuti dan mendengarkan pembacaan teks pembukaan Undang-Undang
Dasar tahun 1945 yang dibacakan oleh Ketua KNPI Kabupaten Bovendigul, dan di sini dibacakan langsung oleh Bernolfus Tingge selaku Ketua KNPI Kabupaten Bovendigul dan juga yang saat ini sudah menjabat menjadi anggota DPRD Kabupaten Bovendigul. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh orang berdarah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disebutlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul di mana saja Anda berada, itulah tadi kita sudah ikuti bersama pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibacakan oleh Ketua KNPI Kabupaten Bovendigul Bernolfus Tingge. Kita akan bersama-sama mengikuti tanda kehormatan. Indonesia saja ada berada. Itulah tadi kita sudah bersama-sama dan mendengarkan langsung pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan saat ini kita akan kembali mendengarkan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bovendigul. Dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang aneh
Pendengar Radio Republik Indonesia, Bovendigul di mana saja Anda berada, itulah tadi kita sudah ikuti bersama pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan langsung oleh Ketua DPR Kabupaten Bovendigul. Dan saat ini kita akan ikut bersama tanda kebesaran. Radio Republik Indonesia, Bovendigul di mana saja Anda berada, rangkaian pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun di Kabupaten Bovendigul. Tentunya kita sudah menyaksikan dan mendengarkan secara bersama, mulai dari proses pengibaran sendiri hingga suksesnya pengibaran bendera itu. Ini merupakan berkat dan dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul di Kabupaten Bovendigul itu sendiri. Pendengar RRI Bovendigul di mana saja Anda berada, saat ini kita akan sama-sama mengikuti pembacaan doa yang dibacakan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bovendigul. Namo Buddhaya, Rahayu. Izinkan kami membawakan doa pada peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 menurut iman Katolik. Kepada agama-agama sahabat, disilakan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Penyelenggara, segala hormat, pujian dan sembahbakti kami haturkan kehadiran atas anugerah terindah negeri yang merdeka, negeri tercinta Indonesia, tempat kami hidup berseri-seria di bawah naungan sakti Pancasila. Berkat dukunganmu pada hari ini kami berkumpul sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air untuk memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia ke-80. Pada kesempatan yang mulia ini, kami mengenang dan melambang para pahlawan pejuang kemerdekaan bangsa kami. Berilah kesehatan bagi mereka yang telah gugur dan bagi mereka yang telah berjasa menegakkan kemerdekaan dan membesarkan bangsa ini. Kami haturkan doa kehadiran. Semoga mereka menerima ganjaran bersama yang berlimpah, baik yang masih ada bersama kami di dunia ini maupun yang telah Engkau panggil menghadap kehadiran. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kokohkan dan dasar hidup bersama, karuniakan kami roh toleransi, agar kami mampu saling mengasihi. Berilah kami semangat kerukunan, agar sanggup memahami dan berlaku saling menghormati.
Curahkanlah roh solidaritas agar kami saling berbagi dan mendukung. Satukanlah kami dalam kedamaian. Kuatkanlah kami dalam perjuangan. Ciptakan kasih dalam membangun bangsa menuju hidup adil dan sejahtera secara merata. Pandanglah kami semua yang hadir di sini, seluruh masyarakat yang ada, dan juga saudara-saudari kami, sebangsa dan setanah air, di seluruh pusat kita ini. Selimutilah kami dengan rasa aman dan damai. Jauhkan segala bencana dan malapetaka yang mengancam jiwa raga dan keindonesiaan kami. Lengkapilah kami dengan segala kemampuan lahir dan batin, agar mampu sampai sanggup mengolah masyarakat dan kabupaten kami dengan lebih baik, menciptakan cara-cara dan gaya-gaya bagi para masyarakat di kemudian hari. Akhirnya dengan rendah hati kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan serta kelalaian kami. Sempurnakanlah amal-amal kami di hadapan. Semoga seluruh hidup kami layak dipersilakan bahagia kepadamu. Karena Tuhan dan junjungan kami ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia Boven Digul di mana saja Anda berada, itulah tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan pembacaan doa yang dibacakan langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boven Digul, Yosefa Tambanov. Pendengar RRI yang ada di 20 distrik, 112 kampung di mana saja Anda berada, rangkaian kegiatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun ini tentunya memiliki banyak harapan dari masyarakat. Dan saat ini kita kembali mendengarkan tanda kebesaran Andika Bayangkari. Pendengar Radio Republik Indonesia Boven Digul di mana saja Anda berada, itulah tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan Andika Bayangkari. Dan saat ini perlu kami informasikan pendengar RRI yang ada di 20 distrik 112 kampung bahwa pelaksanaan rangkaian upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun di Kabupaten Boven Digul ini berjalan dengan lancar dan sukses pastinya. Yang menjadi harapan dan catatan dalam usia yang ke-80 tahun negara Republik Indonesia ini, banyak hal yang harus menjadi perhatian bersama, mulai dari pemugaran situs sejarah penjara Boven Digul itu sendiri, dan juga bangsa ini diharapkan untuk bisa kembali melihat para tokoh-tokoh sejarah, Kembali para ke tempat dan pelaku-pelaku bubarkan. sejarah yang memang menjadikan bangsa dan negara ini tetap berdiri hingga saat ini. Salah satu seperti yang diungkapkan oleh penjaga Julius Mana, bahwa dari Ufuk Timur, dari penjara Digul ini akan membawa
bangsa Indonesia hingga saat ini berada tetap solid, itu menjadi salah satu catatan sejarah yang tidak boleh dilupakan. Pendengar RRI Bovendigul di mana saja Anda berada, bahwa terkait dengan bagaimana kita mengenang kembali jasa-jasa dari para pahlawan itu, Radio Republik Indonesia saat ini kembali akan hadir untuk membuka kembali lembaran lama agar menjadi perhatian dan untuk tetap diingat oleh generasi muda, apalagi generasi saat ini, generasi milenial, bahwa sejarah itu datangnya dari kita yang ada jauh di pedalaman, bahwa tokoh proklamator bangsa ini Haji Muhammad Hatta pernah diasingkan bersama tokoh-tokoh pejuang lainnya. Ada Sultan Syahrir, ada Sayuti Melik, dan juga masih ada lainnya yang kemudian setelah dari Kabupaten Bovendigul mereka juga dibuang kembali ke Bandar Neira. Tetapi awal mula semuanya berasal dari wilayah kota Tanah Merah yang kota jauh dari berbagai keramaian. Mengapa demikian? Belanda pada saat itu memang mereka sudah tahu bahwa dengan keterbatasan, dengan keterisolasian wilayah ini, sehingga para tahanan tidak bisa bebas untuk melakukan komunikasi dengan dunia luar, sehingga tokoh proklamator bangsa kita Haji Muhammad Hatta bersama teman-temannya diasingkan ke sini karena dianggap oleh Belanda pada saat itu menjadi tokoh-tokoh yang sangat berbahaya untuk bagaimana Belanda menguasai Indonesia saat itu. Pendengar Radio Republik Indonesia, demikianlah tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan langsung detik-detik upacara, dan saat ini kita akan langsung berkomunikasi dengan Bupati Kabupaten Bovendigul. Pak Bupati. Dia damping. Baik, Pak Wakil, hari ini pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Tentunya harapan masyarakat ini banyak hal. Apa harapan dan pesan yang mau disampaikan di HUT kemerdekaan ini sehingga kita bersama-sama wujudkan kemerdekaan yang hakiki dan sesungguhnya? Silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan hari ini, baru selesainya kita upacara HUT RI yang ke-80, khususnya kami di Kabupaten Bovendigul. Sebagai perintah, saya menyampaikan banyak terima kasih atas seluruh yang hadir dalam upacara pagi hari ini, baik dari Forkopimda, ya TNI, Polri, Polres atau Kodim, dan juga para anggota dewan, ya kepala dinas, dan juga pimpinan-pimpinan Satgas yang hadir, dan juga seluruh OPD, dan juga seluruh masyarakat yang hadir, pemuda-pemudi, tokoh agama, tokoh masyarakat. Tentunya dalam rangka hari ulang tahun yang ke-80 di Bovendigul ini, kami mengharapkan apanya di program pemerintah itu betul-betul kemudian bisa terwujud, yaitu mencerdaskan masyarakat adil dan makmur. Tentunya masih banyak PR pekerjaan rumah kami, tentunya dengan HUT ke-80 RI yang ke tahun 2025 ini, kami akan berusaha bersama-sama bekerja dengan Forkopimda, seluruh masyarakat, stakeholder yang ada,
untuk apa yang kita cita-citakan itu bisa terwujud kemudian. Pak Ketua DPR, apa pesan dari Bapak Ketua DPR sendiri di HUT Kemerdekaan RI yang ke-80 tahun untuk masyarakat kita? Bagi saya, sebagai perwakilan pimpinan DPRD Kabupaten Bandung, kami sangat bangga dan merasa bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih atas kesehatan dan panjang umur kita semua, sehingga pada hari tanggal 17 Agustus 2025, hari yang ke-80 tahun kemerdekaan, kami dari perwakilan masyarakat Bovendigul mewakili masyarakat kita Kabupaten Bovendigul, semoga upacara dalam rangka 17 Agustus 2025 ini berjalan dengan baik, dan kedepannya mudah-mudahan di dalam program pemerintahan juga berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kami semua, khususnya masyarakat yang ada di Bovendigul. Terima kasih. Baik, Pak Kapolres sama Pak Dandim, pesan kemerdekaan untuk masyarakat Bovendigul sendiri, silakan di HUT ke-80 tahun ini. Ya, di pagi hari ini tanggal 17 Agustus, pesan kami untuk masyarakat semuanya, mari kita sama-sama merayakan kemerdekaan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab. Kita harus ingat juga bahwa kemerdekaan ini diraih tidak mudah. Mari kita sama-sama pertahankan, kita sama-sama jaga kedaulatan kita bersama-sama. Kita berada di timur Indonesia, merupakan penjaga garis kebatasan. Oleh karena itu, kita harus pahami semua situasinya, kita harus tinggikan toleransi dan rasa berbudaya, bahwa perbedaan itu sebetulnya adalah indah. Terima kasih. Hari ini hari yang bahagia untuk kita semua, khususnya seluruh rakyat Indonesia. Di mana mari kita lanjutkan perjuangan para pahlawan yang sudah bersusah payah merebut kemerdekaan dengan cara kita dimulai dari hidup yang bahagia, sejahtera, sehat, kita capai semua cita-cita kita. Terima kasih. Baik, saudara pendengar RRI Bovendigul di mana saja Anda berada, itulah tadi harapan dan pesan dari tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Bovendigul bahwa kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan untuk Indonesia. Demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dari halaman kantor Bupati di pagi hari ini. Sudah dapat. Pengambilan gambar atau dokumen